Teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, bacaan yang telah kita dengarkan tadi, Yesus mengangkat suatu perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Perumpamaan ini mau menegaskan atau mau mengatakan kepada para pendengarnya akan doa yang mereka lantunkan atau doa yang mereka panjatkan. Dia menegaskan bahwa agar pendengarnya itu harus berdoa terus-menerus dengan tidak jemu-jemunya. Allah akan mendengarkan setiap orang yang senantiasa siang dan malam berseru kepadanya. Dan bagaimanakah eksistensi Allah yang mau mendengarkan setiap orang yang berdoa siang dan malam kepadanya? Tuhan mengangkat perumpamaan hakim yang tak adil. Jadi dalam perumpamaan itu, hakim itu dikatakan sebagai hakim yang tak adil dan tidak takut kepada Allah dan kepada manusia, artinya tidak menghormati siapapun. Tetapi datang seorang janda yang memang mempunyai masalah kepada hakim itu, meminta bantuan. Janda itu datang terus dan tentunya sangat mengganggu sang hakim, sehingga pada akhirnya hakim itu memutuskan untuk membantu janda itu agar janda itu tidak mengganggunya lagi. Nah, kebaikan sang hakim inilah yang ditekankan oleh Tuhan dari perumpamannya itu, bahwa Allah itu seperti itu. Allah itu akan mau menolong setiap orang yang terus-menerus berseru kepadanya dalam doa, meminta bantuan, meminta petunjuk, serta meminta apa yang menjadi kebutuhan kita. Namun teman-teman yang terkasih, kalau kita kembali ke dalam diri kita, tentu kita akan selalu berada dalam posisi yang memang berdoa ala kadarnya. Atau di saat kita membutuhkan, maka saat itulah kita berdoa dengan tidak jemu-jemunya.
bukan karena lahir dari kesadaran diri kita akan eksistensi Allah yang mau menolong atau eksistensi Allah yang senantiasa menyertai hidup kita. Tuhan tadi menegaskan bahwa jika kalian berhenti berdoa atau jika kalian tidak lagi mau berdoa karena seolah-olah doa kalian tidak dijawab, maka kita akan terus berada dalam masalah seperti janda itu. Janda itu merasa atau menyadari dirinya kalau dia tidak mengetuk terus pintu atau meminta bantuan sang hakim, dia akan terus berada dalam masalah. Tetapi karena dia menyadari masalahnya itu menghantui dirinya, maka dia tak jemu-jemunya berdoa kepada atau meminta kepada sang hakim. Entah ditolak atau atau diterima, yang terpenting dia terus-menerus datang kepada sang hakim itu meminta bantuannya, dan pada akhirnya terkabullah permintaan sang janda. Sekiranya itulah gambaran Allah kepada setiap orang yang terus berdoa kepadanya, walaupun kadang-kadang dia merasa doanya tidak terkabul, tapi dia terus berdoa. Pada saatnya Allah akan memberikan bantuan, akan memberikan petunjuk sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, atau sesuai dengan kemampuan kita, atau Allah yang menghendakinya. Dan tentunya teman-teman yang terkasih, kita berada di dalam posisi berpikir atau posisi merasa jenuh dengan berdoa itu karena mungkin memang kita berdoa selalu berada dalam posisi orientasi akan terkabulnya doa atau pingin cepat terkabulnya doa. Ketika doa kita tidak terkabul atau merasa tidak ada maknanya, di saat itulah kita lemah atau kita berhenti berdoa. Kita menyadari memang sisi manusia kita terus berada atau hidup di dalam diri kita. Dan sekiranya ekspresi kita di dalam kejenuhan berdoa merupakan ekspresi kemanusiaan kita. Tetapi pada hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita, atau Tuhan membuka mata kita, membuka pikiran kita, membuka kesadaran kita bahwa Allah itu mau membantu kita ketika kita tidak jemu-jemunya berdoa, memohon kepadanya, meminta bantuannya, meminta petunjuknya. Tuhan juga mau agar kita jangan dikalahkan oleh godaan-godaan yang membuat kita tidak mampu lagi membuka hati akan kehadiran Tuhan. Hari ini Tuhan menegaskan juga hal itu, bahwa Allah mau membantu kita. Allah mau menolong kita. Allah mau mendengarkan kita. Yang terpenting kita jangan berhenti berseru kepadanya. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Kebijaksanaan, dikatakan di sana bahwa Allah yang mau membantu kita, atau Allah, bantuan Allah, itu seperti sebuah padang rumput yang disediakan untuk kita, di mana kita kemudian seperti domba yang lari ke sana kemari karena sukacita, kegembiraan. Demikian pun kita sekiranya kalau kita tabah dalam berdoa, setia dalam doa, Tuhan pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. Teman-teman terkasih, sahabat-sahabatku, saudara-saudari, dan kita semua, sekiranya bacaan hari ini meneguhkan iman kita untuk tidak jemu-jemunya dalam berdoa. Sebab Tuhan sendiri yang mengatakannya bahwa Allah akan mendengarkan seruan setiap orang yang siang dan malam menatap sang kebijaksanaan abadi yang siang dan malam berseru kepada Tuhan. Semoga